Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diva Bakti. Video lanjutan yang kemarin yang aku sempat info ke kalian apa aja isi di dalam koper yang baru aja dikasih sama Biro Umroh. Nah, kali ini tanggal 24 September 2022, hari ini adalah H-1. Saya insya Allah besok pagi berangkat di tanggal 25 September jam 6 pagi flight dari Bandara Adi Sumarmo. Yang rencananya langsung sampai ke Jeddah ternyata tidak bisa langsung, jadi harus transit dulu ke Soekarno-Hatta, habis itu baru berangkat lagi seperti itu. Nah, di sini kemarin kan sudah saya jelaskan ya, dapat dari Biro Umroh itu 3 tas, yang satu koper, yang satu yang agak gede namanya tas tenteng, nah yang kecil ini tas lempang. Nah, tiga-tiganya akan kita bawa terus selama kita melakukan ibadah umroh, kecuali yang kopernya kan memang nanti di bagasi dan akan jarang dibuka kecuali kita memang sudah sampai ke hotel seperti itu. Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang kita buka aja apa yang tak bawa buat besok. Untuk kali ini yang terbuka satu dari aku, bagian cewek, yang satu lagi dari suamiku Bakti Sonja yang bagian cowok, karena kan yang dibawa ya perbedaannya cuma sedikit tapi ada bedanya. Itu aja. Oke, langsung tak buka aja kopernya langsung. Oke ya, semoga aku masih kelihatan di sini. Oke, yang pertama kan sebelumnya ya, di sini aku kasih gembok dulu. Di sini ada gemboknya, kecil, gembok koper. Sebenarnya untuk safety lagi, di sini harusnya pakai cover untuk koper itu yang transparan ada atau yang jaring-jaring ada. Cuman kita memang tidak pakai gitu. Jadi cuman gembok aja. Ya, bismillah, semoga aman dan nggak ada kehilangan apapun. Nah, kunci gembok itu aku siapin, misalkan satu dibawa suami, itu yang satu duplikatnya tak bawa aku. Semua koper ini kunci gemboknya kan cuma 2, jadi yang satu dibawa masing-masing, yang satu lagi tak kumpulin jadi satu, jadi 5 kunci, itu tak duplikatnya tak bawa. Siapa tahu ada yang hilang gitu, yang bawa aku. Nah, ini punya suami dulu ya, tak buka gemboknya. Jadi ya memang kita nggak bisa terus digembok 100% aman ya, cuman ya namanya antisipasi kan. Oke, dibuka ya, ini seperti ini. Biasa kan isi koper kan seperti ini ya, biar gampang tak bikin seperti ini. Oke, ini kan di sini ada resleting, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, di resleting yang besar ini aku bawain suami, otomatis sebelumnya ya, itu suami tuh nggak ada yang packing sama sekali, semuanya yang packing aku. Jadi kan sebelum berangkat suami tak kasih tahu yang tak bawa tuh di dalam koper isinya ini, di dalam tas tenteng isinya ini, dan tas lempang tuh isinya ini gitu, karena dia sama sekali nggak packing, takutnya malah bingung kan yang dibawa apa aja. Nah, jadi kemarin udah tak kasih tahu, ini yang dibawa ini loh ya, kalau butuh ini di tas ini gitu. Nah, kalau di resleting pertama di dalam koper itu aku buat ngisi daleman pria ya, dari kaos dalam, boxer, kemudian daleman yang lain, terus topi itu memang dibawa buat laki-laki, itu untuk ketika kita memang tidak sedang ibadah tapi sedang kayak tur kecil ke misalkan ke kebun kurma gitu-gitu kan panas, nah itu bawa topi. Kemudian ini di sini ada sabuk ihram cadangan, siapa tahu sabuk ihramnya hilang. Terus di sini ada plastik yang pakai zipper. Ini fungsinya kalau kalian pernah lihat kasur, bantal itu kan barang gede, tapi ketika dia di plastik dan di vakum gitu, dia akan jadi ngempes banget kan. Nah, fungsinya ini sama, cuman kan ini nggak pakai alat, ini kan manual doang. Jadi nanti ini tuh fungsinya buat kalau baju kotor udah dari sana, baju kotor tuh kan banyak. Nah, kalau pakai plastik ini akan
ruang di kopernya. Jadi ini tak bawa, terus nanti di ziplocknya pakai ini, di zipper gitu. Ini perlu banget. Oke, udah itu aja. Ya satu lagi hanger. Hanger ini sebenarnya minimal bawanya 3, tapi karena aku ngerti suamiku kayaknya nggak hanger-hanger banget, nah jadi tak bawain 1 doang. Buat kalau misalkan dia pengen gamisnya di hanger biar nggak bau. Oke, ini tak tutup dulu di bagian pertama dalam koper. Oke, ini isi koper suamiku ya, yang cowok dulu artinya. Kemudian ini adalah sabuk ihram yang kedua yang bawaan dari biro, ini putih. Sabuknya tanpa jahitan. Memang kita dalam berumroh dan memakai ihram tidak boleh pakai yang ada jahitannya. Nah ini tak bawain yang aslinya, terus yang tadi kan cadangan. Terus ada lagi ini tali sepatu, sebenarnya antara perlu nggak perlu tapi tetap tak bawain, siapa tahu something butuh. Terus di sini ada apa ya, peci, kopiah, itu aku bawain 4 tuh, yang 2 punya bapak, yang 2 punya suamiku. Jadi kenapa punya bapak, karena aku pengennya di situ paling enggak sehari itu punya bapak dipakai, siapa tahu ada pahala yang mengalir gitu. Terus suamiku tak bawain sepasang kaos kaki. Kenapa sepasang aja? Ini tuh fungsinya buat kalau misalkan waktu tidur di sana rasa dingin atau gimana, biar bisa pakai kaos kaki. Tapi laki-laki ketika beribadah itu sama sekali tidak boleh menggunakan kaos kaki, karena akan auratnya sampai harus dari mata kaki terlihat. Jadi cowok kaos kaki hanya untuk tidur kalau kedinginan. Terus tak bawain ini, di sini tuh cadangan apa namanya ya, strap masker itu loh, apa ya, kalau buat masker biar maskernya nggak ditaruh sembarangan dan biar nggak lupa aja. Kenapa bawanya 1? Karena pas berangkat udah pakai 1, insya Allah aman. Terus di sini ada kantong resep, ini kantong plastik hitam ya. Ya fungsi nggak fungsi tetap tak bawain aja. Terus saking aku khawatirnya, ini tuh baju yang dibawa suamiku sampai tak print, biar dia kalau nyari-nyari tuh nggak di apa ya, bahasa Jawanya di obrak-abrik gitu loh. Karena aku kamar sendiri, suami kamar sendiri. Kalau biasanya kan setiap suami pakai apa aku yang nyiapin. Nah kali ini kan harus sendiri, makanya tak printin sampai kalau misalnya dia butuh apa ya lihat gambarnya doang. Oke, jadi apa yang di dalam koper ini untuk baju ibadah semuanya sudah tak printkan. Ya namanya juga berbagi tugas ya, dia memang kemarin suami sibuk ngurusin kerjaan dulu, yang ngurusin berangkat perbekalannya. Oke, sekarang di bagian utama dari koper itu sendiri kita buka. Jelas yang pertama ini untuk perlengkapan cowok ada sarung. Sarung itu ya entah dipakai entah enggak, tapi tak bawakan karena kan memang sebelumnya untuk sholat kan kalau di Indonesia seringnya pakai sarung ya, jadi tak bawakan entah dipakai entah enggak. Sarung itu wajib minimal 1. Kemudian sajadah tipis itu juga wajib dibawa waktu kita ke masjid, itu wajib sih dibawa. Terus ini adalah kain ihram atasan dan bawahan, seperti kemarin yang tak jelasin itu 2 atas bawah. Nah ini tak taruh di koper, itu memang sudah lumayan menghabiskan tempat ya sebenarnya, tapi kan ini memang wajib dipakai lagi untuk umroh yang wajib. Kalau misalkan mau umroh sunnah itu bisa, nggak harus pakai ini, bisa pakai baju lain. Terus ini ada 1 kaos dan 1 celana jeans. Tak pakai kapan? Dipakai suamiku kapan? Ini dipakai waktu kita dari Jakarta mau pulang ke Solo, karena ya itu tadi seperti yang tak jelaskan, jadwal kita harusnya langsung Solo ke Jeddah, pulangnya dari King Abdul Aziz ke Solo, tapi ternyata ada kebijakan kemarin yang tidak memungkinkan untuk kita bisa flight langsung, sehingga kita harus transit dulu. Nah kenapa ini paling bawah? Karena ini kan dipakai paling terakhir, jeans dan kaos saja, itu dari Jakarta ke Solo. Kemudian ada handuk wajib ya, handuk kecil cukup. Nah buat apa? Sebenarnya itu buat di hotel.
dimuatin oleh 4 sampai 5 jemaah. Nah, takutnya nggak dapat semua anduknya, terus daripada ribet nunggu lama dan lain sebagainya, ya udah kita persediaan bawa anduk sendiri. Kemudian di sini ada 2 kaos dan 2 celana pendek. Fungsinya untuk tidur. Jadi kalau untuk tidur boleh pakai celana pendek, tapi hanya maksimal di kamar. Kalau keluar dari pintu kamar itu nggak boleh pakai celana pendek. Jadi celana pendek dan kaos ini hanya untuk pas mau tidur. Kenapa bawanya 2? Jadi sehari ini paling nggak ya dipakai 2 hari sampai 3 hari maksimal. Karena apa? Karena menghemat ruang juga di dalam koper. Karena aku pengalaman dulu bawanya baju pulang bersihnya sisa banyak. Oke, jadi itu ya, celana pendek 2, kaos 2. Terus di sini ada gamis cowok. Jadi udah dari atas sampai di atas mata kaki. Itu kalau mau sholat bawa ini aja 1, terus pakai kopiah. Kemudian ada baju koko. Ini baju koko 1, baju koko 2, baju koko 3. Ini baju koko ya, jadi artinya kalau gamis tadi kan sudah tidak butuh bawahan, kalau baju koko kan butuh bawahan, makanya celana tak bawakan 2, celana yang ini 1, yang hitam 1. Itu celananya 2 untuk 3 baju koko. Yang terakhir ini setelan putih, ini bajunya, ini celananya. Setelannya ini untuk niatnya untuk umroh kedua, karena memang insya Allah kita umrohnya 2 kali di sana. Yang pertama pakai ihram, yang kedua entah boleh pakai ihram apa enggak ya. Maksudnya kan di sana harus cuci dulu. Kalau enggak tak bawain baju putih ini. Itu barang bawaan suamiku. Jadi baju setelannya 1, terus celananya 2, terus baju kokonya aja 3. Terus ini gamisnya 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 baju yang ada di dalam koper. Itu ya. Ini kalau baju tidurnya 2. Itu aja. Tak kembalikan dulu. Ini baju ihramnya. Kemudian ini ada sajadah dan sarung. Yang terakhir handuk. Udah ya, itu kalau untuk barang bawaan suami. Kalau buat aku insya Allah itu udah cukup banget karena ini udah tak maksimalin untuk pembawaannya. Ini untuk yang koper pria, jadi koper yang isinya untuk suamiku. Nah, kemudian ini kan koper wajib 1 ya, 1 ini udah wajib. Tak tutup dulu. Mau di ini enggak? Mau di tutup nggak? Gini aja boleh nggak? Boleh. Nah, ini tak geser dulu. Boleh minta tolong ambilkan tas yang ini. Nah, ini adalah bawaan tas wajib kedua dari Biro Umroh ya. Tas ini memang gede. Fungsinya di mana? Ini kalau ini wajib masuk bagasi kalau koper. Kalau tas ini wajib masuk kabin. Jadi tempat duduk yang di atas pesawat itu ini wajib masuk situ. Karena apa? Karena ini kalau masuk ke bagasi nggak mungkin, karena ini berisi barang yang penting-penting juga. Kita buka, ini masih tas tentengnya suami ya. Tas tenteng itu isinya ada ini ada 2 tempat. Yang pertama ini peralatan mandi. Peralatan mandi itu ya isinya standar lah ya. Ada sabun muka, sikat gigi, sabun, sampo, odol, sama ada mouthwash, Listerine. Itu tas mandi ini sebenarnya kan ini kan peralatan mandi ya, tapi ini wajib di dalam tas yang tenteng, nggak boleh di dalam tas koper. Karena apa? Karena ini ada cairan. Segala sesuatu yang berisi cairan lebih dari 100 ml itu tidak boleh dibawa. Kalau misalkan ada cairan yang kurang dari 100 ml, silakan masuk di tas tenteng. Nah, kalau koper segala
yang berhubungan dengan gunting. Kan kalau habis umroh itu kan ada wajib memotong rambut pakai gunting. Gunting tidak boleh masuk tas ini, wajib masuk koper seperti itu. Nah ini satu ya, isinya peralatan mandi. Yang kedua, isinya adalah, nah kalau cowok itu kan makeupnya nggak banyak ya, dan kita memang tidak boleh bermakeup sih cewek di sana. Jadi isinya cuma deodoran alami, ini pakai tawas, kemudian sabun muka karena kan di sana takutnya kering banget. Terus kemudian ada hand body, kemudian ada hand sanitizer, sama sisir, tisu kering, tisu basah. Udah itu doang kalau suami nggak bawa apa-apa lagi. Yang di depannya ini semacam untuk badan ya, ini koyok cabai atau salon pas karena pasti pegel-pegel. Terus Hansaplast ini penting juga karena biasanya mungkin kita nggak sengaja kenapa gitu yang butuh. Terus ini intunal buat aku sama suami kalau panas, demam, batuk, pilek, minumnya intunal langsung sembuh, insya Allah. Terus ini apa ya namanya, lip balm ya, aku nggak ngerti ya. Nih ini karena dulu pengalaman waktu umroh bibirku kering banget dan aku nggak bawa ini, harus beli di sana. Nah kali ini suamiku tak bawain, ini kan nggak berwarna ya, cuma bikin lembab aja, jadi biar nggak kering. Apalagi suami emang tipenya ininya kering bibirnya. Terus ini ada imbus. Nah ini emang benar-benar manjur banget ya buat suami sebelum tidur malam itu ini dilarutin di dalam air kayak redoxon gitu loh. Nah ini wajib tak bawain, dan sehari satu kan kita perginya 9 hari jadi harusnya cukup. Itu isi tas yang kedua, tas kecilnya. Lanjut, ini adalah sandal jepit. Sandal jepit ini mohon maaf ya, baru beli tadi di Matahari meskipun belinya jepit ya. Jepit. Nah ini selalu dibawa ketika kita ke Madinah dan Mekah, sholat di dalam masjid. Sandal itu dilepas dan kemudian ditaruh dalam tas ini, kemudian nanti masuk ke tas kecil. Tapi karena kita berangkatnya pakai sepatu, makanya sandalnya masuk di tas tenteng gitu. Jadi ini masuk sini. Kemudian ada satu baju gantinya tak bawain gamis. Karena apa? Karena biar cepat aja kalau misalnya di pesawat memang baju kena najis, kita kan sholatnya nggak sah. Nah itu tak bawain baju ganti satu. Ini baju ganti satu. Kemudian ini ada shawl ini shawl dari ini ya, dari Biro Umroh. Jadi kenapa? Sebenarnya shawl ini untuk biar kita tidak hilang lah, berarti ada pengenalannya. Nah ini bisa dipakai, tapi tidak dipakai pun tidak apa-apa. Tapi tetap tak bawain. Terus kemudian ada handuk kecil satu, itu harus di dalam tas tenteng ini karena siapa tahu di pesawat butuh cuci muka, wudhu dan lain sebagainya. Dan ada daleman satu. Sudah tak masukkan lagi. Yang isi di dalam tas tenteng itu aja kalau untuk cowok. Dan yang paling depan isinya sudah pasti ada Al-Quran wajib. Kemudian ini adalah zikir petang pagi, dan ini buku panduan dari Biro Umrohnya. Itu isi tas tenteng untuk pria. Terakhir nih, tas yang wajib yang dipakai, yang dikasih dari Biro Umroh, dan tas satu lagi. Oh ya, sebelumnya di sini ada namanya ya. Di sini ada namanya biar ini data pribadi. Ada namanya biar kalau misalkan ini kan jamaah berpuluh-puluh, bukan cuma kita tok, dan tasnya kan sama ya. Kalau nggak ada namanya takut keliru aja. Itu udah tak kasih nomor HP juga. Terus kemudian ini wajib kita bawa sendiri, kemudian ditaruh di atas kabin. Kalau ini wajib di dalam bagasi. Yang terakhir begini. Yang terakhir sebelumnya sama, ini udah tak kasih data juga, nama, nomor HP, kemudian kotanya mana. Karena tas ini dipakai oleh semua jemaah. Ini kan tas kecil ya. Tas kecil ini adalah kalau ini dan ini diletakkan di hotel ketika kita pergi sholat. Tapi tas ini selalu wajib dibawa pun dimanapun kita mau sholat, mau ke kamar mandi, ini wajib dibawa. Karena apa? Karena ini adalah tas yang berisi data-data kita. Yang pertama, paspor dan buku kuning. Nah masalahnya paspor dan buku kuning untuk saat ini masih dibawa sama Biro Umroh ya. Jadi di sini nggak ada. Yang kedua, ini tak bawakan masker cadangan.
Jadi kan mungkin nek pas makan terus belepotan pengen ganti masker, suamiku nggak usah ribet-ribet, di tas kecil paling depan yang selalu dibawa ini ada maskernya. Kemudian di tengah ini ada, ini kalau buat yang nggak tahu ya, besok kalau tanya selama umroh paketannya pakai apa? Ini aku sewa modem dari Jakarta, kemarin dikirim 5 hari sebelum berangkat sudah dikirim karena aku ordernya udah dari lama. Ini berapa ya, kemarin kalau nggak salah 550.000 unlimited selama 7 hari. Tapi karena aku kayak khawatir kalau kita lebih dari 7 hari, jadi aku ekstra 1 hari sehingga tambahnya jadi 86.000. Intinya itulah. Terus ada deposit 300.000 fungsinya supaya besok kalau kita ngembaliin ini lagi itu ada jaminannya gitu. Nih, ini travel wifi. Ini nggak cuma buat di Arab, tapi di internasional manapun ini bisa support. Nah, ini kita bawa. Nah, ini dikasih chargernya juga. Siapa tahu, anggaplah ini semacam ya wifi. Jadi nanti HP-nya tethering dapatnya dari sini, kayak gitu. Dan ini kalau kita gunakan sekarang nggak bisa, karena kita order itu kita harus tulis berangkatnya kapan, sampai jeda kapan, pulangnya kapan. Ketika ini sampai Arab baru dia bisa dipakai. Kalau sekarang meskipun ini udah datang dari 5 hari yang lalu ya nggak bisa tak pakai, karena kita mendaftarnya untuk di Arab. Begitu juga kalau kita daftar untuk ke Eropa, nah itu pun nek masih di Indonesia nggak bisa pakai gitu. Ini suami, karena aku tahu mungkin ada pesan-pesan yang penting dan harus masuk. Kalau dulu aku nggak bawa kayak gini dan aku nggak paketan, aku hanya mengandalkan wifi dari hotel aja. Tapi untuk saat ini, kemarin aku tanya temen yang habis berangkat, wifi hotel lagi jelek, makanya aku persiapan bawa ini daripada nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, nah tas kecil ini seperti tadi yang tak ceritakan, sebenarnya sandal itu masuk sini ketika kita berada di masjid di Madinah dan di Mekah. Jadi kalau masuk masjid, sandal dilepas, nggak ada di sana sandal kok diseleh gitu, nggak ada. Karena sandal bersama jutaan umat manusia yang lain, sehingga dilepas, sandal masuk sini seperti ini, dan Al-Quran yang tadi masuk sini juga. Jadi ketika di dalam masjid kita membawa barang-barang kita yang amat sangat sensitif, paspor, buku kuning, sandal, Al-Quran, HP, powerbank, itu masuknya di sini semua. Powerbank nggak boleh masuk bagasi ya, powerbank harus masuk tas nenteng. Yang terakhir tak balikin ya, karena ini sandalnya besok kan berangkatnya pakai sepatu, jadi sandalnya di sini dulu. Nah, yang terakhir di bagian belakang sini ya, itu ada uang real. Jadi suamiku tak bawain uang real. Kalau di total dalam rupiah jumlahnya itu 2 juta, hanya 2 juta sebenarnya. Terdiri dari receh 5 real, kemudian ada 10 real, ada 50 real, ada 100 real. Sebenarnya pecahan paling gedenya 500 real, tapi suami nggak tak bawain karena ya aku aja yang bawa, dia kan nggak ngerti nanti. Selain real nanti, oke, jadi ini tak taruh di belakang sini ya. Selain real, suami tetap tak suruh bawa dompet dan identitas, nanti masuk sini. Untuk saat ini belum tak masukin karena masih dipakai. Dompet pribadi, kemudian ada nanti powerbank dimasukkan ke sini juga. Kemudian ada yang paling penting tuh kacamata. Nih, untuk saat ini kacamatanya suamiku belum tak kasih sih, masih tak kasih yang bening, nanti yang hitam dia. Oke, itu aja peralatan wajib untuk pria yang menurut saya cukup untuk kita ibadah 9 hari. 9 hari itu sudah include berangkat 1 hari dan untuk pulang 1 hari. Jadi insya Allah cukup, dan kalau nggak cukup dicukup-cukupin. Itu aja. Barang bawaannya sih nggak terlalu banyak ya buat cowok. Itu kalau gitu aku istirahat sebentar. Di sini lanjut yang buka bawaan. Oke, setelah istirahat 2 detik kita lanjut lagi ke koperku ya. Nah, di sini memang tadi ini dan ini kita memang karena tahu berangkatnya bersama jemaah lain, biar nggak ribet nyarinya, ya udahlah kita tandain aja bendera, meskipun nggak guna-guna banget les, tetap tak namain biar cepet. Nah, ini berlima kita
tandain semua untuk namanya. Oke, kita langsung buka aja. Dari mana ya? Bismillah. Ini sama ya kuncinya, tak bawa. Sajane aku ya rodok wedi membawa kunci, dan sebenarnya kopernya juga udah ada kodenya, tapi ibuku tuh nek kode-kode kayak gini tuh takut. Ya sudah deh, akhirnya tak beliin gembok aja biar aman. Oke, langsung aja isi dari koperku yang ya nggak beda-beda jauh sih. Udah berat ya. Ini. Oke, yang pertama ini dulu biar kalian tahu sih sebenarnya isinya apa. Tada! Ada beng-beng. Dan ini sebagian beng-beng yang tak masukkan karena nanti masukin lagi. Jadi buat kalian yang nggak tahu kenapa aku bawa beng-beng. Ini aku sebenarnya bawa 2 dus, tapi 2 dusnya itu karena biar nggak berat di koperku tok, di koper-koper yang lain dan tas tenteng yang lain aku bawa beng-beng juga. Buat apa? Yang pertama, kalau di sana anak-anak di masjid itu selalu bagi-bagi. Jadi ada yang bagi coklat, bagi kurma, bagi makanan. Nah aku pengen bawa beng-beng. Pengalaman dulu waktu di masjid, ya ampun tuh anak kecilnya baik banget, bagi-bagi, lucu-lucu gitu. Nah makanya sekarang tahun ini kita bawa jajan buat dibagi-bagi juga ya, meskipun nggak banyak lah. Dan itu buat kita juga kalau misalnya lapar tengah malam. Ya kalau roti kan ada, misalnya sari roti kan tetap ada expirednya. Nah kalau beng-beng kan agak lama. Ya udah, selain itu buat jaga-jaga aja. Oke, seperti tadi di resleting gede yang pertama aku membawa yang pasti dalaman. Gak usah tak sebutin lah ya berapa jumlahnya. Estimasiku sekitar aku bawa nih untuk suami 10 nih aku sekitar 12-an doang sih. Itu atas dan bawah ya. Terus kemudian aku membawa tas. Nah tas ini fungsi nggak fungsi aku bawa. Ini tas tenteng. Kalau fungsi itu memang buat di sana kan penjual coklat banyak banget. Siapa tahu mamahku biasanya pulang-pulang bawa belanjaannya tuh banyak gitu. Jadi takutnya nggak cukup. Ya ini buat cadangan aja seperti itu. Terus bawa isolasi. Dulu pengalaman beli jajan banyak. Terus kemudian susah dimasukin, akhirnya harus diisolasi dulu gitulah. Pokoknya sekarang cuman buat jaga-jaga. Terus saus banget. Saus ini tak bawa ya mbuh kepake apa enggak tak bawa. Takutnya suamiku tuh kayak makmiku susah gitu loh, dan harus selalu ada saus gitu. Makanya ya udahlah ya bawa aja kecil ini, nggak ngerepotin juga, ya udah tak bawain. Aku tuh takutnya di sana pas dia kan makannya kan nanti di sana unta-unta terus ya. Nah takutnya tuh dia kangen makan gorengan terus apa nggak ada saus. Nah itu akhirnya tak bawain saus. Ya semoga kepake lah ya biar pulangnya nggak berat-berat amat. Terus di sini ada jilbab. Jadi jilbabku semuanya tak taruh sini, tak tata rapi. Jumlahnya 8 itu Bergo, pokoknya yang kayak kalau cuman yang segi 4 gini aku bawanya cuman 2 biji. Yang lainnya tuh jilbab langsungan tuh loh, karena memang lebih simpel yang langsungan aja gitu. Kemudian hanger 2. Kenapa kalau aku bawanya hanger 2? Karena kan tahu sendiri lah ya, nek cewek lebih banyak bawa kayak gamis gitu loh. Jadi siapa tahu besoknya masih mau dipakai kan bisa diangin-anginin. Terus ini sama, ini buat nanti pulang semoga bisa kepake biar bawa barang bawaannya lebih simpel, karena ini plastiknya bisa kayak di vakum manual gitu pakai zipper. Oke, itu tak kembalikan dulu. Ini hanya jilbab dan daleman lah ya intinya. Ini saus, terus solasi, terus tas. Ini nggak ngerti lagi aku, kayaknya nggak ada sih yang bawaannya kayak gini, tapi ya wes lah ya. Terus aduh belum rusak. Terus di resleting yang kedua ada plastik hitam kresek, aku nggak tahu berfungsi apa tidak, ya tetap tak bawa. Kemudian beng-beng yang di sini tuh cuma ada 10, yang lainnya kita bagi. Aku beli 2 dus buat semuanya juga sih. Terus nah bedanya nih di sini nih. Aku bawa berapa ya ini? Aku bawa ini. Bawa 5 kaos kaki. Bawa 5 kaos kaki. Fungsinya apa? Nah, cewek itu kan auratnya hanya
muka dan telapak tangan. Telapak tangan ada yang bilang telapak ya hanya ini, tapi ada yang bilang telapak itu ya telapak dan punggung tangan. Nah, yang jelas ini harus terlihat saat sholat gitu. Makanya kaki itu kalau cewek harus tertutup juga, makanya aku bawa kaos kaki 5, takutnya sehari pakainya 1. Takut bau aja sih sebenarnya. Nah, itu kaos kaki 5 ya. Terus ada lagi, nah ini daleman jilbab, tau lah ya daleman jilbab, biar rambutnya nggak kemana-mana. Kalau umroh atau haji itu sebenarnya kayak gini doang, gini nggak boleh. Karena apa? Karena ini takutnya ada rambut-rambut yang keluar, makanya selalu pakai daleman sampai sini biasanya, itu biar menahan rambut nggak keluar gitu. Nggak usah tak buka lah ya, kan tau lah daleman jilbab. Nah, yang selanjutnya ini ada, aku bawa namanya deker ya. Deker itu 3, seperti yang tak jelaskan tadi. Aurat wanita itu hanya muka dan telapak tangan. Nah, deker itu bentuknya macam-macam sebenarnya. Ada yang sampai panjang, ada yang sampai siku, ada yang cuman segini. Nah, kalau aku sendiri fungsi ini adalah begini. Baju gamisku itu memang sudah panjang sampai misalkan segini ya. Nah, kalau gamis sudah panjang itu kalau pas kita ibaratnya umroh, tawaf lah, sa'i lah gitu, takutnya misalnya suatu saat kita bisa pegang Ka'bah gini, bajunya tuh gini loh, lama-lama turun. Nah, itu nggak boleh. Makanya kalau cewek ini tuh harus dipakai begini. Makanya aku beli yang segini doang, karena gamisku ya sudah panjang sebenarnya, cuman menghindari ada aurat yang terbuka. Kalau ini kan aman insya Allah. Nah, ini aku cuman bawa 3 pasang doang, karena ini kan barang kecil. Misalnya aku habis pakai ini, besoknya mau pakai ini lagi, kan aku masih bisa nyuci, karena barang kecil di sana juga bisa nyuci. Ya meskipun nggak nyuci yang kayak heboh gitu, tapi kalau kecil-kecil bisa lah. Tuh tak kembalikan. Oke ya, jelas ya, ini beng-beng. Di bagian inti koper adalah baju-baju ibadah. Nah, baju-baju ibadah ini aku bawa berapa sampai lupa sih sebenarnya. Tapi kebanyakan yo aku gamis kan, biar nggak ribet gitu loh, sat-sat gitu. Kayak ini gamis 1. Kebetulan yang 1 gamis ini aku sepaket sama jilbabnya sih. Nah, untuk umroh kali ini dari biro kita, kalau cowok putih, kalau cewek hitam. Jadi kenapa aku baju hitamnya banyak? Karena buat umroh wajibnya di sana ceweknya pakai hitam. Makanya ini hitam 1. Ini udah sepaket sama jilbab. Kemudian ada lagi nih gamis lagi hitam 1. Ini gamis ya, jadi udah sampai bawah. Tinggal aku pakai daleman, celana daleman, biar 1 buat biar nggak terawang. Meskipun ini ya sudah tebal. Yang kedua yang menghindari aja ada aurat yang terlihat gitu. Kemudian yang gamis lagi, ini gamis. Nah, ini gamisnya ada coraknya nih, nggak ngerti lagi aku ya, pokoknya tak bawa. Tapi boleh sebenarnya. Nah, gamis ini dan jilbab yang tak bawa tadi panjangnya memang harus menutupi dada sampai belakang gitu loh. Jadi aku jilbabnya kalau kayak gini nggak boleh, karena kan ini dada tidak tertutup. Nah, harus paling enggak di pusar itu loh. Kalau jilbab yang tak bawa tuh kayak gitu, jadi langsung blusuk ke aman gitu. Karena kita tidak boleh memakai pakaian yang 1 transparan, 2 ketat, itu tidak boleh. Makanya harus pakai yang longgar dan jilbabnya juga besar-besar gitu. Sebenarnya kalau jilbab cewek, misalkan kan ada tuh jilbab yang panjangnya sampai sini tuh juga ada, tapi aku nggak bawa. Kalau jilbab yang sampai tangan ini itu bisa, misalkan dipakai jilbabnya, dia pakai gamis, kaos kaki, itu sholat sudah sah. Karena apa? Karena auratnya tertutup. Nah, tanpa pakai mukena pun itu enggak apa-apa, karena ya itu tadi dia sudah menutupi bagian-bagian yang wajib untuk ditutupi. Kalau aku lebih memilih pakai gamis, tangannya gantung di sini jadi masih kelihatan, dan jilbabnya cuma sedada, karena aku sholatnya pakai mukena lagi begitu. Itu pilihan sih, terserah. Kalau mau simple ya pakai yang seperti itu. Jadi kalau kalian lihat, mungkin di Indonesia juga banyak kok masjid-masjid yang memang ada mbak-mbak yang sholat tanpa mukena, tapi kan semuanya sudah tertutup. Kemudian di sini aku cadangan bawa
Karena kan awal-awalnya biasanya kalau umroh itu kalau mau tawaf sa'i biasanya mintanya putih. Nah kali ini nggak ngerti aku udah nyiapin putih, ternyata memang ketentuan dari bironya mintanya hitam. Ya nggak apa-apa, karena putih itu memang cenderung transparan sih ya kalau putih. Nah ini jadi tetap tak bawa gamisnya. Gamisnya itu meskipun udah panjang tetap tak kasih celana. Karena apa? Karena untuk menutupi yang mungkin dalam tanda kutip aku masih agak transparan gitu. Nah ini aku udah siapin, kalau putih-putih ya jilbabnya sudah ada, kemudian gamis yang biru ini jilbabnya yang tadi juga sudah warnanya biru, kemudian gamis hitam-hitam ini juga sudah. Dan ini aku bawa yang tetap yang ada setelannya ya. Ini atasan doang, ini tunik sampai bawah lutut sih, tapi nggak sampai bawah banget, jadi tetap tak pakein celana. Ini juga tunik lagi, terus kemudian sini dulu ya. Nah bawahannya tunik ini aku pakai celana biasa, celana sehari-hari gitu. Itu aja. Kalau yang tunik-tunik celananya aku cuman bawa satu sih, cuman bawa satu. Kemudian kalau cewek aku cuman bawa daster 2, itu buat di sana selama 7 hari. Buat aku ya insya Allah sudah cukup, dasternya 2 aja buat ganti selama 3 hari sekali. Yang terakhir biasa kaos andalan, kaos hitam ini. Pikiranku tak bawa pulang, tak pakai kalau dari Jakarta ke Solo. Sama seperti tadi, suamiku pulang tak bawain kaos. Oke, tak balikin dulu. Terus, nah ini yang tak jelasin tadi ya. Ini aku bawa apa namanya? Daleman celana hitam. Celana biru. Ada yang hitam juga deh perasaan. Nah aku bawa 2. Terus bawa sajadah tipis saja. Tipis, kemudian bawa handuk ini, handuknya sama, kecil-kecil. Jadi intinya aku cuman bawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku cuman bawa 6. Sebenarnya nggak cuman sih, itu kalau menurutku udah banyak banget 6. Paling enggak tuh 5 udah cukup, tapi ya aku bawa 6, siapa tahu bajuku kena najis mungkin, terus harus ganti baju gitu-gitu loh. Itu kalau isi koperku. Tak tutup dulu. Tipis ya, semoga pulangnya lebih tipis lagi sih. Oke, aku lanjut. Tak tutup dulu ya guys. Insya Allah ini sudah selesai sih packingku. Kalau kemarin-kemarin tuh rasanya masih ini kurang gitu. Nah sekarang insya Allah sudah selesai karena besok tinggal berangkat, insya Allah. Oke, kita geser aja kali ya. Nah ini gini. Oke, yang selanjutnya adalah tas tenteng. Nah tas tenteng ini sama seperti tadi ya, ada identitas biar nggak ketahuan. Nah bawaan cewek tuh lebih banyak, ini aja ada yang belum tak masukin deh kayaknya, tapi ketinggalan, jadi nanti aja nyusul ya. Oke, yang pertama dari depan aja ya, ada Al-Quran, jelas banget karena di sana kita mau beribadah. Yang kedua ada buku yang ini dari bironya, ada manasik umroh kayak tata caranya. Dan ini adalah buku Yasin Bapak. Ya tak bawa aja, mau doain Bapak aja di sana. Ini bawa buku Bapak. Terus yang terakhir, kalau yang bagian depan ada kecap. Oke, tadi sausnya di koper kan ya, sausnya di koper. Kecapnya di tas ini. Kenapa? Karena aku mencari kecap yang nggak banyak tapi pakai botol gitu tuh, kayak adanya kayak Gandaria gitu loh. Aku tuh nyari bangoy yang segini tapi nggak ada, ya udah aku beli yang begini lah ya, entah dipakai entah enggak. Soalnya pengalaman dulu waktu umroh aku lebih sering makan telur dibanding makan daging onta. Nah telur doang kok kayak kurang gimana gitu, akhirnya aku inisiatif membawa kecap. Dipakai nggak dipakai mari kita bawa aja ya. Bayanganku di sana aku kayak makan telur terus deh gitu, makanya aku bawa kecap. Takut di sana nggak ada kecap. Itu bagian depan. Bagian yang kedua masih sama seperti tadi, ada
sandal jepit, nggak usah tak buka lah ya, ini sama sandal jepit doang, biasa banget persis tadi tuh sandal jepit. Kalau sementara di tas ini karena kan masih ke pesawat, besok kalau udah ibadah tak pindah ke sini. Kemudian ada jaket. Nah jaket ini fungsinya sebenarnya kayak lebih di pesawat gitu loh, aku takutnya memang kedinginan jadi aku bawa jaket. Suamiku juga bawa jaket sebenarnya harusnya, tapi belum kering dicuci, nanti tak masukin. Kemudian ada mukena biasa lah ya, mukena setelan di sini. Kemudian ada seperti tadi handuk dan ada daleman satu di sini. Kemudian ada ini jilbab Virgo, jadi jilbab panjang yang tak jelasin tadi. Kalau aku pakai gamisku dan jilbab ini, aku sudah tidak perlu pakai mukena lagi untuk sholat. Itu sudah sah karena ini sangat menutupi. Jadi sebenarnya simpel banget tanpa pakai mukena bisa. Tapi ya ini aku cuman bawa beberapa tok, 2 tok kayak. Kemudian ini dikaretin mana ya Allah. Nah ini seperti tadi kita tetap bawa ganti baju di tas tenteng biar kalau misalnya butuh-butuh nggak ribet harus buka koper. Ini ada gamisku dan ini ada dalamannya biar nggak transparan gitu loh. Ini celananya. Nih, dan yang terakhir adalah bawa payung lipat. Nah payung lipat ini kenapa kita bawa payung dan yang cowok enggak? Nah di sana itu kemungkinan panas ya, makanya kita bawa payung, apalagi waktu kita lagi tour gitu. Nah cewek bawanya payung, kalau cowok makanya tidak bawain topi gitu, entah dipakai entah enggak ya kita bawa aja lah ya, karena itu perlengkapan sudah di list dari bironya. Sebenarnya bironya juga terserah bawa monggo enggak monggo gitu. Kemudian ada roti regal, ini kayaknya penempatannya nggak ngerti lagi deh aku. Ini sandal tak masukin, ini jilbab, kemudian ini jaket. Yang kurang di tas ini karena masih tak pakai adalah peralatan sholat, perlengkapan makeup dan skincare gitu, itu udah tak siapin tapi belum masuk sini. Terus obat-obatan itu aku bawanya standar banget sih, kayak yang amat sangat wajib adalah tolak angin. Nah itu di tas manapun di keluargaku tuh ada tolak angin gitu. Itu yang kurang di aku ya. Cuman kalau tas suamiku tadi yang kurang jaket, nek tasku kurangnya makeup dan peralatan mandi, itu aja. Yang terakhir adalah tas lempang. Tas lempang ini kalau aku kayaknya isinya agak sedikit lebih banyak. Ini yang pertama yang depan dulu. Yang satu masker buat ganti. Yang kedua nih, kacamata hitam. Kacamata hitam itu sebenarnya dianjurkan dari Biro Umroh, cuman ya ada yang bawa kacamata tapi nggak usah hitam lah, ya nggak apa-apa gitu, terserah. Monggo ini kacamata hitam. Dan ya ini paling enggak ya dipakai suami sih. Ini aku mah ngalah-ngalah wae. Karena di sini juga ada kacamata juga. Nih kacamata juga ya tak bawa aja lah, siapa tahu suami mau pakai ini kan, aku ya ngalah pakai ini aja gitu. Ya kan mau iso ngalah toh gitu kok sama curhat. Oke, yang selanjutnya adalah headset. Oke, headset ini jadi dari Biro Umroh meminta kita semua jamaah itu membawa headset. Headset itu fungsinya untuk tapi ini headsetnya iPhone padahal nggak bisa iPhone kok. Oke, headset ini fungsinya untuk saat kita melakukan ibadah umroh. Itu nanti tata caranya itu misalnya doanya dan lain sebagainya itu sambil kita tawaf, itu kita pakai headset dicantolin ke HP, itu muter bersama, itu ada bacaannya apa gitu loh. Kan nggak semua orang bisa hafal bacaannya ya. Nah itu dibimbing dari langsung dan dari headset. Jadi ketika kita tawaf, kita sa'i, itu kan wajib ada bacaan. Nah, meskipun ada orang yang mendampingi, lah sekarang nek mendampingi orang 35 orang kan nggak semuanya mendengar, bisa jadi pendampingnya di paling depan sama di paling belakang. Nah yang tengah kan nggak ngerti apa-apa nanti. Nah itu solusinya kita pakai headset seperti itu. Mungkin nggak semua biro umroh sih. Kemudian di sini ada strap masker gitu. Aku bawa 2 doang. Terus ini kayaknya nggak boleh deh, ini cutter coy, ini ngapain masuk sini,
Ini tinggal aja nanti ya. Ini cutter. Terus ini ada tolak angin seplastik. Semuanya seplastik kayaknya. Aku bawanya 2 plastik sih. Isinya 12. Gitu, ben nggak masuk angin. Takutnya kan ya namanya kita ke beda negara ya kan nggak ngerti. Tuh, kita masukin aja lah ya biar ringkes. Di slide yang kedua, oh iya ini gantungannya ini fix, udah kayak mbah-mbah, just nggak apa-apa, wis pokoknya itu namanya kan apa ya, proteksi diri sendiri lah ya. Ini baru guys, aku tuh soalnya takut sentrap-sentrup gitu loh, ya udah ini tak cantelin di paling kelihatan gitu. Yang tengah ini tisu kering, tisu basah, sama seperti tadi ada apa namanya, travel wifi. Jadi kan aku berangkatnya berlima plus 1 saudara mamah, jadi berenam. Nah berenam itu kita yang cewek, aku sebagai yang cewek bawa 1 buat netering ibu-ibu tadi. Nah suamiku bawa 1 buat netering kakakku gitu, makanya kita sewanya 2. Fungsinya sama, buat netering dan tidak bisa aktif kalau belum sampai negara tujuan ini. Dan yang terakhir adalah botol yang dilubangin. Fungsinya apa? Nah gini, ini botol ini kalau dari ibu ustazah yang mendampingi di biro, kalau misalkan kita mau pipis di pesawat, posisinya di pesawat itu kan yang pakai ya orang beratus-ratusan yang ada di dalam pesawat. Nah di situ mungkin agak dalam tanda kutip ceboknya gitu, itu kalau cewek pakai ini. Jadi di kamar ini waktu kamu mau pipis ya, ini kan mau pipis nih, ini kita dari duduk di pesawat terus mau pipis bawa ini set biar nggak ketahuan di sampingin ketek karena kan jilbab kita gede nggak kelihatan, sama bawa tisu. Nah bawa tisu karena kan toilet itu mungkin ada nodanya gitu loh, intinya biar terhindar dari yang namanya najis gitu. Ini nanti kalau pipis ini diisi air terus habis itu ini untuk mengguyur gitulah ya, itu untuk cewek aja. Terus ini udah tak masukin. Yang kurang di sini adalah power bank dan dompet pribadiku, terus paspor masih dibawa biro umroh, kemudian charger dan di paling belakang ini ada sama seperti tadi, ada uang rial. Nah bedanya aku sama suamiku ini, uang rialnya aku ada yang pecahan 500 rial. 500 rial ini nilai untuk saat ini itu 2 juta, karena 1 rialnya itu 4 juta, 4 juta, sorry 4.000 kali 500 kan 2 juta ya. Ini bedanya itu, jadi suamiku nggak tak bawain, tapi karena aku juga nggak ngerti itu kepake apa enggak gitu, yang penting punya aja. Nah sekedar info buat teman-teman, waktu kemarin aku tukar uang itu kan nominal 5 rial dengan 500 rial itu bedanya apa? Yang pertama, kalau kita mau tukar 1 rial nih, 1 rial itu harganya kalau kita beli itu mahal, yaitu 6.000, karena 1 rial di Indonesia lagi langka. 1 rial itu 6.000. Nek 5 rial itu per 1 rialnya dihitung kayak kemarin 4.300, jadi 4.300 kali 5, nah itu mendapat 5 rial. Kalau 1 rial itu mahal banget, itu 6.000, dan sekarang di Indonesia lagi susah, makanya kenapa aku nggak bawa 1 rial. Nah semakin gede pecahannya semakin murah, seperti tadi aku bilang 1 rial 6.000. Nek 5 rial itu per 1 rialnya dihitung 4.300. Kalau 500 rial per 1 rialnya itu dihitungnya 4.000. Jadi makin gede pecahannya sebenarnya makin murah. Tapi kan kita pecahan gede-gede buat apa gitu kan. Makanya paling enggak cuman 5 rial, 1 rial gitu. Tapi karena 1 rial nggak ada, yang tak banyakin 5 rial. Buat apa sih 5 rial itu? Biasanya buat beli, kalau dulu aku beli es krim kayak gitu. Misalkan harganya 3 rial kan susuk 2 rial. Jadi sebisa mungkin di sana sarannya sama si money changer ya, itu nek bisa di sana belanjanya pakai uang gede, habis itu disusui pakai 1 rial. Kalau sudah pulang dan duitnya sisa, kita jual lagi ke money changernya, seperti itu.
Ini yang 500 rial. Ini yang 100 rial. Oke. Itu ya, buat teman-teman siapa tahu memang mau tukar uang. Sebenarnya ya yang umroh tahun lalu ada sisa tapi nggak banyak, jadi ya udahlah. Itu untuk uang rial. Aku tetap bawa uang Indonesia, nanti di dompet pribadi beserta identitas KTP dan lain sebagainya tetap bawa uang Indonesia rupiah. Nah, terus ada satu lagi yang mau tak sampaikan, itu ya yang isi tasku. Kekurangannya yo ada, nanti kita cross check lagi, tetap pasti sebelum berangkat yo kita cek lagi. Nah, the last is ini adalah colokan ya sebenarnya, dan colokan ini tuh multifungsi tapi aku nggak ngerti namanya apa. Pokoknya kalau untuk yang berbau elektronik, kabel, terus kemudian sistem, kemudian teknologi, itu urusannya suami. Kalau aku yang urusan seperti ini, oke? Nah, ini kemarin beli di Ace, harganya murah ya kemarin, cuman lupa. Nah, ini ketika kita di luar negeri, colokan setiap negara, ya enggak setiap negara, tapi kan beda-beda ya. Ini tampak depannya aja ya yang tak taruh sini. Ini kebalik bosku. Ini belakangnya seperti ini. Nah, depannya kan kayak gini. Nah, karena kemarin infonya kalau di Arab itu pakainya kaki berapa yang? Kaki 3. Jadi kita beli namanya travel adaptor. Travel adaptor ini kemarin harganya nggak salah 30.000 aja. Nah, fungsinya itu kan kita aduh sakit. Fungsinya ya, ini kan colokan biasa nih, kabel charger sehari-hari kita aja. Kan kalau Indonesia colokannya 2. Kita colok ke sini. Nih, kayak gini kan. Ini charger kita kan kayak gini bentuknya. Ini colokin sini. Kan udah nih charger kita nyolok. Nah, lah di Arabnya gimana? Iya, kalau di Arab pakainya colokan sama kayak HP. Nah, itu bisa langsung kalian colokin ke lubang listriknya kalau sama. Nah, kalau nggak sama, apa nggak repot, kamu mau ngecas di mana? Nah, makanya beli namanya travel adaptor. Ini fungsinya, ini kan ada tulisannya nih, Europe. Jadi ini kalau mau pakai colokan yang ini seperti di Indonesia langsung bisa. Habis itu ini ada unlock sama lock. Kalau misalnya modelnya segepeng seperti ini bisa. Nih kayak gini, ya kan di negara-negara tertentu kan ada ya. Kalau cara balikinnya ini dipejet dulu sampai dalam, yang locknya di klik, nanti dia akan ke dalam sendiri. Terus ada lagi ini colokan dari bawah, lock dan unlock juga. Kalau tak buka jadi kayak gini. Nah, ini kayak gini. Kan beda lagi bentuknya. Dua colokan tapi ada tengahnya ini loh. Nah, masukinnya cuman ditekan gini terus di lock lagi. Gitu. Ini namanya travel adaptor. Kalau pakai ini bisa, pakai ini bisa, pakai ini juga bisa. Jadi kita sesuaikan dengan negara tujuan kita, gak usah bingung. Seperti itu. Ini bisa langsung 3 ya. Tergantung kebutuhannya aja yang mana. Kita beli 4 karena ya kita kan ini banget ya. Aku tahu iPhone tuh boros banget. Jadinya mungkin powerbankku habis atau iPhone-nya sendiri habis, terus aku bawa HP satu lagi. Ini seperti itu kegunaannya. Ini susah tapi. Ini seperti itu ya, udah ngerti ya teman-teman. Siapa tahu butuh kan kayak gini kan murah. Kalau nggak ribet juga. Terus kayaknya mau bawa roll juga tapi nggak ngerti biar ngecasnya bisa sekaligus banyak. Oke, itu aja yang bisa tak sampaikan dari kemarin mengenai unboxing dari isi koper yang baru datang dari Biro Umroh. Sekarang aku jelasin isinya apa aja yang tak bawa ke sana. Insya Allah besok pagi jam 6 pagi berangkat. Mohon doanya semoga kayaknya pas ini upload insya Allah aku sudah pulang sih. Jadi ya semoga besok selamat, lancar ibadahnya, selamat lagi sampai pulang gitu. Dan kalau ini tak upload berarti aku sudah pulang. Itu aja, karena aku memang niatnya mau sharing. Jadi teman-teman
biar nggak kayak pengalamanku umroh yang dulu aku bawa pakaian banyak, dan saat itu kan aku masih agak cowok ya, jadi aku nggak ada yang bawa gamis. Saat itu bawanya mesti atas bawah atas bawah atas bawah. Nah waktu itu masih tomboy gitu, bawanya atas bawah karena nggak mau pakai gamis. Nah sekarang biar simpel pakainya gamis. Nah dulu waktu umroh yang dulu pakainya atas bawah, ternyata sisa banyak banget, jadi pas pulang nggak bisa bawa coklat yang banyak karena kopernya penuh. Oke, gitu. Jadi di sana kayaknya ibuku yang pengen banget itu pasti beli coklat, kemudian beli gamis khas Arab gitu. Terus kalau untuk yang dikonsumsi di sana es krim, kalau pengen bakso ya beli bakso. Sebenarnya di sana ya makanan Indonesia tetap ada sih, cuman kalau di hotelnya waktu itu setiap harinya daging unta, itu doang. Yaudah, itu terima kasih sudah menonton video ini. Maaf agak panjang, semoga membantu teman-teman. Semoga teman-teman yang pengen ke sana juga bisa disegerakan, diberi panjang umur, sehat, rezekinya lancar, keberkahan dan hidupnya, serta diberi waktu untuk bisa ke sana dengan siapapun orang kesayangan Anda secepat yang teman-teman bisa. Itu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.